Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini masih bisa melanjutkan pengajian ngaji bareng bersama Armada SC di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin. Mari kita awali pengajian hari ini dengan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa nafa'ana bima Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan ini kami lanjutkan pengajian dalam bab Faslun tasdidatul Fatihati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi bidarni amin. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku pemisah tasdidatul Fatihati utawi tasdidi pira-pira tasdidi Fatihah. Arba'a asyarota iku 14. Rupani lafat bismillahi fauqal lami. Ing dalem dukuri lam. Jadi di yang tasdid yang pertama berada di lafat bismillahi. Di atasnya lam lafat Allah. Itu tasdid yang pertama. Ar-Rahmani lan lafat ar-Rahmani fauqar ra'ing. Di atasnya lafat ra. Ar-Rahimi lan lafat ar-Rahimi fauqar ra. Di atasnya lafat ra juga. Ing dalem dukuri ra. Alhamdulillahi lan lafat alhamdulillah. Fauqal lamil jalalati ing dalem dukuri lami lafat Allah. Di atasnya lamnya, di atasnya lamnya lafat Allah. Rabbil alamina lan lafat rabbil alamina fauqal ba'i ing dalem dukuri ba. Di atas ba lafat rabbil alamina. Ar-Rahmani lan lafat ar-Rahmani fauqar ra'i ing dalem dukuri ra. Di atasnya lafat ro tasdidnya. Ar-Rahimi lan lafat ar-Rahimi fauqa ra'i di dalam dukuri ro. Jadi dalam lafat ar-Rahimi itu tasdidnya berada di atas ro. Maliki yaumiddin dan lafat maliki yaumiddin fauqad dali ing dalam dukuri dal. Jadi tasdidnya dia berada di lafat di atasnya lafat dal. Iyyaka na'budu dan lafat iyyaka na'budu fauqal ya ing dalam dukuri ya. Tasdidnya berada di atasnya lafat iya. Wa iyyaka nasta'inu dan lafat iyyaka nasta'inu fauqal ya ing dalam dukuri ya, dan tasdidnya juga berada di atasnya lafat iya. Ihdinas siratal mustaqimah
Dan lafaz ihdinas siratal mustaqim fauqa shadin ing dalam dukuri shad. Tasdidnya berada di atas shad. Siratal ladzina lan lafaz siratal ladzina fauqal lam ing dalam dukuri lam. Kalau dalam lafaz siratal ladzina tasdidnya berada di atasnya lam atau berada di lam. An'amta alaihim lan lafaz an'amta alaihim. Wa lan lafaz an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqad dadi ing dalem dukuri dot wal lami lan lam. Jadi tasdidnya berada di atasnya dot dan juga lam. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku pemisah yusannu dan sunat akan raf'ul yadaini opo ngangkat tangan dulu fi arba'ati mawadi'ah ing dalem papat pira-pira panggonan. Jadi disunatkan mengangkat tangan kedua tangan di 4 tempat kalau orang itu sedang melaksanakan sholat. Beda 4 kenangan. 1 inda takbiratul ihrami ing dalem nalekani maca takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram disunahkan mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu adalah kalau di dalamnya itu diterangkan bahwasannya termasuk dari sunat hayat. 1. Hikmah mengangkat tangan di dalam sholat sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Imam As-Syafi'i rahimahullah, yaitu sebuah bukti bahwasannya seorang hamba itu mengagungkan Allah Ta'ala, seraya dia itu mengumpulkan di antara keyakinan hati dan ucapan lisan dan amal perbuatan. Kompol lagi aja sebagai bentuk untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Menurut Qil atau pendapat yang lain bahwasannya mengangkat tangan itu adalah sebuah isyarah untuk membuang selainnya Allah. Dengan pikiran-pikiran ya masih tunggu di Allah Ta'ala sebagai bentuk bahwasannya membuang selain Allah Ta'ala. Atau gambaran atau isyarah. Dan juga sebagai isyarah bahwasannya menghadap semua badan itu dihadapkan kepada Allah di atas melalui sholat. Wakilah menurut Qil al-isyaratu ila raf'il hijabi bainal abdi wa baina rabbih. Dan juga menurut pendapat yang lain mengangkat kedua tangan itu ketika takbiratul ihram sebagai isyarah untuk menghilangkan pemisah antara hamba dan Tuhannya, karena antara hamba dan Allah Ta'ala. Terus 1 kita tadi terangkan bahwa mengangkat kedua tangan itu ketika mengucapkan takbiratul ihram alias Allahu Akbar baru bersamaan. Kalau aslinya kalau hanya cukup itu yang penting sudah mengangkat tangan itu sudah mendapat kesunatan. Tapi untuk yang lebih afdol ini harus mengangkat tangan itu seukuran pundak. Itu yang afdol, yang lebih utama. Kalau yang cukup itu yang penting sudah mengangkat tangan itu sudah mendapat kesunatan. Dan juga mengangkat tangan itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Padahal orang itu melakukan perbuatan yang terus menerus lebih dari 3 atau 3 lebih. Nah, kenapa kok ini tidak dibatalkan? Nah, alasannya adalah mengangkat tangan ini karena sebuah perintah atau sebuah anjuran. Jadi karena sebuah anjuran mengangkat tangan tersebut tidak membatalkan sholat.
bisa diambil kesimpulan bahwasannya mengerjakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan sholat itu yang membatalkan sholatnya. Kalau ada hubungannya seperti anjuran, seperti contoh mengangkat tangan ini, tidak membatalkan sholatnya, malah itu mendapatkan pahala. Yang nomor 2, wa indar ruku'i, dan ing dalem nalikani ruku. Sunat mengangkat tangan ketika mau ruku. Nomor 3, yang nomor 3 wa indal itidali, dan indal nalikani itidal, yaitu bangun dari ruku. Jadi kalau takbir untuk iktidal itu mengangkat kedua tangan ketika iktidal itu adalah ketika sudah lurus Allahu Akbar bangun dari ruku, itu tangannya dikembalikan lagi seperti semula, di bawahnya dada, di atasnya pusar. Kalau seperti yang biasa kita temukan, seperti orang biasanya kalau sudah takbir iktidal itu tangannya dibentangkan ke bawah, itu termasuk apa, tidak ada hadisnya lah. Yang ada hadisnya itu setelah iktidal takbir tangannya dikembalikan lagi ke bawah dada dan juga di atasnya pusar. Banyak kejadian itu, tapi itu perbuatan yang apa ya, yang tidak benar lah, tidak dianjurkan. Warabiuha, saya nomor 4, wa indal qiyamih minat tasyahudil al-awwali, minat tasyahudi al-awwali, ing dalem nalikane ngadeg min saking tasyahud al-awwali kang pertama. Dan dianjurkan mengangkat tangan yang nomor 4 itu ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Jadi kalau bangunnya dari sujud itu tidak dianjurkan, tapi sebagian pendapat itu juga dianjurkan. Tapi yang pasti untuk tasyahud awal ini memang dianjurkan. Kalau untuk yang lainnya atau bangun dari sujud itu ada perbedaan pendapat. Ada yang berbolehkan, ada yang tidak. Cuman dari tasyahud awal yang boleh mengangkat tangan. Selanjutnya faslun ay hada faslun utawi iki iku pemisah syurutus sujudi utawi pira-pira syarati sujud sab'atun iku 7. Jadi selanjutnya menerangkan bahwasannya syaratnya sujud itu ada 7. 1, ayas juda ala sab'ati a'dha'ah. Yang pertama, orang itu harus sujud atas 7 anggota, yaitu dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan juga gerigi kaki. Itu harus yang pertama sujud atas 7 anggota. Jadi tidak boleh orang itu sholat pecinya terlalu ke bawah sehingga menutupi dahi, itu tidak sah sholatnya. Atau juga ketika sholat, ketika tidak memakai peci, rambutnya tidak boleh menutupi dahi sehingga dahi itu terhalang untuk menyentuh ke tempat sujud. Itu tidak
mengesahkan terhadap sholat, harus sama-sama menyentuh 7 anggota tersebut. Saya nomor 2, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Nah, ini yang nomor 2, dahi tersebut harus terbuka, harus tidak ada penghalang. Dahi itu adalah kalau dari atas ke bawah itu dari tumbuhnya rambut ini sampai ke alis. Kalau ke kiri sampai ke pipi, ini dahi. Watahamulah, watahamulu miroksihi, dan harus menekan dengan dahinya. Pokoknya seukuran beratnya dahi lah, nggak usah ditekan dengan tenaga atau anggota. Cuman dahi itu ketika sujud dilepas, maksudnya beratnya seapa, pokoknya seukuran beratnya dahi lah, tidak usah ditekan pakai otot, nggak usah. Yang penting dahinya sudah dilepas, itu sudah cukup. Maksudnya ditekan itu seperti itu, bukan ditekan pakai tenaga. Nanti bisa bengkak dahinya kalau ditekan pakai tenaga. Jadi yang dimaksud ditekan di sini adalah seukuran beratnya dahi, cuma dahi itu dilepas, tidak usah pakai tenaga, seperti itu. Wa adamul hawi li ghairihi, dan juga tidak ada temurun, maksudnya turunnya ke sujud itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk bersujud di dalam sholat. Lo andi tujuan boleh, tujuannya saya torona saya sujud ya, kotu niat asujud. Terus yang selanjutnya, wala yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi, dan tidak boleh sujud terhadap sesuatu yang bergerak ketika orang yang sholat bergerak. Seperti contoh, ada orang memakai surban lah. Nah, kalau orang memakai surban, terus surbannya itu ketika orangnya bergerak, ikut bergerak, maka ketika ada surbannya itu menghalangi dahi, maka itu tidak sah sholatnya. Tidak boleh sujud kepada sesuatu yang ikut bergerak ketika orang yang sholat itu bergerak. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi, dan juga syarat selanjutnya mengangkat bagian bawah lebih tinggi daripada bagian atas. Maksudnya mengangkat bokong lebih tinggi daripada kepala. Bokong dan sekitarnya harus diangkat lebih tinggi daripada kepala atau dahi. Nah, ini di dalamnya itu ada kasus bahwasanya ketika orang itu sholat di dalam perahu dan tidak memungkinkan untuk mengangkat bokongnya, maka itu diperbolehkan, cuman harus mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena kondisi seperti itu dianggap jarang, sehingga harus mengulangi sholatnya. Sholat yang dilakukan tetap sah, cuman harus mengulangi sholatnya lagi. Beda halnya ketika ada penyakit atau hal-hal yang lain yang tidak memungkinkan untuk sujud, maka diperbolehkan dan tidak boleh, tidak usah mengulang lagi sholatnya. Terus yang diperbolehkan lagi dan tidak usah mengulang sholatnya bagi orang yang hamil ketika akan mengangkat bokongnya itu ribet atau payah, maka itu tidak usah mengulangi sholatnya. Dan juga ini ada kasus bahwasanya
Ada kasus orang itu hidungnya terlalu panjang sehingga dia itu mencegah untuk sampainya dahi ke tempat sujud gara-gara hidungnya terlalu panjang. Lah ini nggak apa-apa karena termasuk udzur ini. Wasabiuha, dan selanjutnya yang nomor 7, at-tumakninatu fihi, dan tumakninah di dalam sujud. Jadi kalau orang sujud itu harus ada tumakninahnya. Yang dimaksud tumakninah itu berdiam sebentar, seukuran membaca subhanallah wa bihamdihi. Itu harus sujud diam, tidak boleh sujud langsung diangkat lagi, harus ada tumakninahnya atau diam sebentar. Dan juga disyaratkan bahwasannya meletakkan 7 anggota itu harus bersamaan di waktu yang sama. Sehingga kalau orang itu meletakkan 7 anggota, kedua dahi, kedua telapak tangan, dengkul, dan juga gerigi kaki itu selang-seling, nggak bersamaan. Maksudnya bersamaan itu ketika sujud itu menyentuh semuanya. Kalau dahinya udah menyentuh diangkat, baru tangannya diletakkan, itu tidak sah salatnya. Kalau tangannya sudah diletakkan, baru dahinya. Pokoknya harus di waktu yang sama. Intinya ketika dia melaksanakan sujud, anggotanya harus menyentuh semua. Seperti itu. Terus selanjutnya khotimatun, pungkasan atau ending atau akhir. Aqda usujudi utawi pira-pira anggota sujud. Sab'atun iku 7. Jadi anggota sujud seperti yang diterangkan tadi ada 7. 1, al-jabhatu, batuk atau dahi. Wa butunul kafaini, dan tangan dulu, bagian dalam telapak tangan. Terus selanjutnya warukbata ini, dan lutut luruh, lutut 2 atau 2 lutut. Wa butunul asobi rijla ini, dan dari pira-pira deriji siki luru. Jadi bagian dalam deriji kaki. 1 dahi, 2 bagian dalam telapak tangan, terus lagi 2 lutut, dan juga jari-jari kedua kaki. Selanjutnya faslun ayhada faslun utawi ikiku pemisah tasdidatut tasyahudi utawi pira-pira tasdidi tasyahud ihda iku siji wa isruna lan 20. Jadi tasdidnya tasyahud itu ada 21. Homsun yang 5 fi akmalihi iku ing dalem sempurnone tasyahud. Jadi yang 5 itu ketika orang itu membaca tasyahud secara sempurna. Itu ada 5 di dalam tasyahud yang sempurna. Wasitata asyara lan utawi 16 fi aqallihi ing iku ing dalem luwih CTE tasyahud. Jadi kalau
orang itu membaca tasyahud yang paling minimal itu tasdidnya hanya 16. Kalau tasyahudnya dibaca sempurna sampai akhir, sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu jumlahnya ada 21. Kalau hanya membaca sampai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad seumpama sampai ke situ, maka tasdidnya hanya 16. Perinciannya adalah at-tahiyatu utawi lafaz at-tahiyatu alat ta'i ing atas iku at-tahiyatu utawi lafaz at-tahiyatu alat ta'i iku ing atas ta. Jadi kalau lafaz at-tahiyatu tasdidnya berada di ta wal ya dan ya. Ta ya at-tahiyatu bacanya ada di ta dan ya tasdidnya. Al mubarakatus sholawatu utawi lafaz al mubarakatus sholawatu iku ala shodi berada di shod tasdidnya. At-thayyibatu utawi lafaz at-thayyibatu ala ta'ing iku ing atas to lan wal ya ilan ya. Jadi kalau at-thayyibatu tasdidnya ada di to dan ya. Lillahi utawi lafaz lillahi ala lamil jalalati iku ing atase lami lafaz Allah. Badi lemah mendillahi. Assalamu utawi lafaz assalamu ala sini iku ing atase tetep ing atase sin. Jadi tasdidnya di lafaz assalamu itu berada di sin. Alaika ayyuhan nabiyyu utawi lafaz alaika ayyuhan nabiyyu ala ya ing atase ya iku tetep ing atase ya. Jadi kalau di lafaz alaika ayyuhan nabiyyu itu tasdidnya berada di ya. Wan nuni lan non wal ya'i lan ya. Yang pertama ya ayyuha, terus an-nabiyyu non bi ya. Warahmatullahi iku utawi warahmatullahi utawi lafaz rahmatullahi ala lamil jalalati iku ing tetep ing atase lamil jalalah. Mun lafaz rahmatullahi tasdidnya berada di lam lafaz Allah. Wa barakatuhu assalamu. Mun lafaz barakatuhu wa barakatuhu assalamu iku ala sini tetap ing atase lafaz sin. Jadi berada di sin assalam. Nah, tasdidnya berada di sin. Alaina wa ala ibadillahi sholihin utawi lafaz alaina wa ala ibadillahi sholihin ala lamil jalalati iku tetap ing atase lamil jalalah berada di lamnya lafaz Allah. As-sholihina utawi lafaz as-sholihina ala shodi iku tetap ing atase shod. Jadi kalau di lafaz as-sholihina tasdidnya berada di lafaz shod. Asyhadu alla ilaha utawi lafaz asyhadu alla ilaha iku ala lam alifin iku terngatasi lam alif. Jadi berada di lam alif atau Allah berarti la. Illallahu utawi lafaz illallahu ala lami alifin iku tetap ngatasi lam alif ya sama illa berarti la. Wala mil jalalati dan di lamnya lafaz Allah. Wa asyhadu anna utawi lafaz asyhadu anna ala nunin iku tetap ngatasin non. Mun dalam lafaz asyhadu anna itu tasdidnya berada di non anna. Muhammadar Rasulullah utawi lafaz Muhammadar Rasulullah iku ala mimi Muhammadi iku ala mimi Muhammadin tetap mengatasi mimi lafaz Muhammad.
Jadi berada tasdidnya berada di mimnya lafat Muhammad. Wa ala ro'i dan berada di lafat ro Muhammadur Rasulullah. Wa ala lamil jalalati dan berada di dalamnya lafat Allah Rasulullah. Nah, begitu. Faslun tasdidatu aqal lisholati ala nabi arba'un. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Amin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.